Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, harus semangat loh ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya Bu Indah minta waktunya sebentar untuk memberikan edukasi tentang gizi gitu ya. Edukasi tentang gizi pada remaja ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang remaja, Dok? Masa remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Lah, pada masa ini kebutuhan gizi itu sangat sangat penting sekali. Perubahan-perubahan yang bisa kita temukan pada kalau yang dikatakan anak tadi berarti pada fisik kita gitu ya, baik perubahan sekunder maupun primer. Tapi selain itu pubertas itu juga tidak hanya fisik, tapi di mana seseorang itu mengalami pertumbuhan dalam segi emosional, kemudian juga mental. Nah, dan ini pada masa pubertas itu bagi perempuan diawali dari usia 8 sampai 13 tahun ya. Sedangkan kalau laki-laki ini dimulai dari usia 9 sampai 14 tahun. Nah, kalau anak-anakku semuanya di sini itu umurnya rata-rata berapa? 12, ada yang 13. Ya, kalian masuk ke masa remaja ini tidak? Berarti masuk ke masa pubertas tidak? Kalian merasakan ada perubahan dalam diri kalian enggak? Ya, perubahan fisik ada? Ada yang mungkin semakin tinggi ya toh? Ada yang semakin lebar. Nah, ini pada masa pubertas itu sebenarnya adalah masa yang sangat potensial untuk remaja itu berkembang ya sesuai dengan pertumbuhannya. Tetapi tentu saja hal ini sangat penting di usia remaja ini bagi kalian untuk memperhatikan asupan gizi kalian. Di masa kalian ini yang sangat dibutuhkan adalah asupan protein untuk membantu memaksimalkan pertumbuhan kalian gitu ya. Kemudian aktivitas fisik itu kalau orang yang aktivitas fisiknya lebih tinggi daripada yang tidak, tentu kebutuhan gizinya juga akan berbeda. Masalah gizi biasanya berkaitan erat dengan gaya hidup dan kebiasaan makan yang juga terkait erat dengan perubahan fisik dan kebutuhan energi remaja. Ini jadi gaya hidup kalian ya dalam kebiasaan makan. Ada yang mungkin suka telat makan ya toh, suka jajan-jajanan di pinggir jalan, pentol, mie. Ya, ini tentu nanti akan berpengaruh terhadap itu obesitas. Kelebihan berat badan. Kira-kira penyebab dari obesitas itu sendiri apa? Ya, di antaranya adalah ini lebih kepada pola makan ya, tapi selain itu juga karena tidak sarapan ternyata juga bisa menyebabkan obesitas loh. Kemudian kurang konsumsi serat, sayur dan buah, kurang aktivitas fisik, dan juga sering mengkonsumsi makanan berpenyedap. Nah, kemudian masalah gizi selanjutnya adalah kurus. Kalau tadi kelebihan lemak, kalau kurus berarti kekurangan lemak. Lah, ini juga bisa menimbulkan berbagai masalah gizi yang nanti berakibat buruk untuk si kurus ya, karena dia kekurangan nutrisi. Kemudian kurang gizi juga bisa dikurang energi. Masalah berikutnya adalah anemia. Anemia itu apa, Dok? Kekurangan darah apa? Darah merah. Ya, anemia ini bahayanya apa? Apakah bisa terkena pada laki-laki? Bisa ya. Jadi anemia bisa terkena pada siapa saja ya. Nanti akibatnya bisa bikin sering pusing ya, lemes, kepala seperti berputar-putar. Nah, ini bahayanya nanti bagi wanita yang sering mengalami anemia. Ini karena kita kan tidak bisa menghindari siklus bulanan ya.
sering kehilangan darah toh setiap bulan. Lah itu kalau nggak dijaga, nanti kalau kekurangan HB dampaknya ke depan itu akan berbahaya, karena kalau kalian nanti hamil ya, mengandung anak, anaknya bisa stunting atau kekurangan berat badan, jadi berat badannya rendah gitu. Nah, nanti kasihan anaknya, jadi harus diperhatikan. Di sekolah kita sudah sering memberikan obat penambah darah. Suka diminum betul? Iya, harus diminum. Itu yang diberikan oleh pihak madrasah harus diminum ya, paling enggak seminggu sekali harus diminum. Oke. Nih, remaja laki-laki dan perempuan tentunya punya kebutuhan gizi yang berbeda ya, karena sesuai dengan perkembangannya. Jadi di sini harapannya kalian semua itu harus selalu memperhatikan konsumsi makanan dengan pedoman gizi berimbang ya. Pedoman gizi seimbang itu yang seperti apa? Ada yang pernah dengar? Ini ya. Ada 4 pilar gizi seimbang nih ya. 4 pilar gizi seimbang, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Jadi tidak hanya makan nasi, tidak hanya makan sayur, tapi semua makanan dikonsumsi, karena kebutuhan zat yang terkandung di dalam makanan kan tidak sama ya kan. Kalau kalian cuma makan nasi, kalian hanya dapat apa? Karbohidrat. Kalau kalian hanya makan sayur, kalau kalian hanya makan ayam, yang kalian dapat apa? Protein. Maka kalian harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam itu ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kebiasaan hidup sehat ya. Jadi PHBS, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Bisa memantau setiap bulannya ya, berat badan kalian itu naik atau turun gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah beraktivitas fisik. Jangan lupa, jangan cuma diem ya, harus sering gerak. Apalagi kalian ini di usia remaja ya, itu harus sering bergerak gitu ya. Kemudian dalam mengkonsumsi makanan ini ada panduan yang namanya isi piringku. Jadi ini adalah panduan kalian dalam mencukupi gizi kalian, menyiapkan makanan. Jadi di sini di dalam isi piringku itu ya, satu piring itu terdiri atas ada karbohidrat. Jadi karbohidrat itu tidak hanya nasi ya, bisa digantikan oleh kentang, kemudian jagung, ubi gitu ya. Nah ini porsinya seberapa itu? Ini kalau dalam piring itu 2/3 ya dari setengah piringnya itu. Kemudian untuk sayurannya juga sama, 2/3 dari setengah piring. Nah, sedangkan untuk buah dan lauk itu masing-masing 1/3 dari setengah piring. Kira-kira kalian kalau makan sehari-hari sudah mencukupi itu apa belum? Belum. Apakah banyak yang tidak suka sayur di sini? Harus nih ya, sayur itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan di sini harus paling enggak 2/3 itu dari piring kalian itu berisi sayuran loh, Le ya. Apakah sudah jelas untuk sosialisasi tentang gizi yang Bu Indah sampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua belum? Coba ya Bu Indah cek dengan evaluasi dan refleksi pembelajaran ya. Oke, gimana, sudah ada yang siap untuk ke depan? Nih kelompoknya Ana sama Mariam ya, coba seberapa kalian memahami pentingnya kebutuhan gizi remaja ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maria. Nama saya Ana Rosani. Jadi aku berbagi masukan hasil evaluasi pendidikan tinggi ya setelah tamat. Pertanyaan pertama, mengapa pada fase remaja ini sekali ada asupan kebiasaan? Yang pertama adalah supaya tidak terbatas, yang kedua adalah tidak tersaingnya, dan yang terakhir adalah karena pada saat remaja kita mengalami perkembangan yang cepat sehingga kebutuhan lebih banyak. Yang kedua yaitu karena adalah manfaat seimbang pada pada manfaat dari itu bantuan dan memiliki guna sehingga yang mudah cepat, yang mudah sampai ke depan dan juga meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Evaluasi akan jika maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu buat teman kalian. Oke. Pemahaman materi dari teman kalian yang sudah maju ke depan, ada yang kiranya kurang tepat enggak? Itu apa sih 4 pilar gizi seimbang tadi? Melakukan kegiatan fisik ya, memantau berat badan, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Yang dimaksud dengan 4 pilar gizi seimbang. Sedangkan tadi yang isi piringku itu adalah panduan dalam kita mengkonsumsi makanan ya, dimana dalam satu piring itu 2/3-nya berupa sayuran, kemudian 2/3-nya berupa karbohidrat ya, kemudian 1/3-nya ada lauk dan 1/3-nya juga buah gitu ya. Jadi tadi apa saja dampak dari kekurangan gizi tadi? Akan mengalami obesitas, terus anemia, kurus, dan tubuh kekurangan energi. Apa saja manfaatnya tadi? Manfaatnya meningkatkan konsentrasi belajar ya, apalagi ketika kalian belajar kan dengan asupan gizi yang bagus, itu konsentrasi belajar kalian juga semakin bagus ya. Kemudian kalian juga memiliki kesehatan yang baik, jadi tidak rentan terhadap penyakit gitu ya. Ya, jadi harapan Bu Indah setelah kalian memahami pentingnya kebutuhan gizi bagi remaja ini, semakin memperhatikan ya pola makan kalian. Tadinya nggak suka sarapan, ayo segera mulai besok itu harus sarapan ya, karena anak yang sarapan dengan tidak tentu nanti dalam menerima pelajaran akan berbeda ya. Dalam makanan juga diperhatikan ya, apa tadi yang sesuai dengan isi piringku ya. Yang tidak suka sayuran harus mulai mencintai sayuran gitu ya. Oke, jadi tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Oke, gimana setelah edukasi ini, apakah pengetahuan kalian semakin bertambah tentang gizi? Ya, kira-kira apa tindak lanjutnya setelah kalian mendapatkan sosialisasi tentang pentingnya gizi bagi usia kalian ini? Apa yang ingin kalian lakukan setelah hari ini? Apa? Bella? Berolahraga, apalagi suka berolahraga, makan makanan bergizi, terus apa Zelda? Menghindari makanan cepat saji, junk food ya dibatasi ya. Mungkin itu saja yang bisa Bu Indah sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat ya. Ada salahnya Bu Indah mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.